Ini negara loh, Bung. Ini pemerintahan. Jadi yang masuk ya mesti orang-orang yang kriterianya jelas. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol. Ya, ini Om Begawan mau ngomongin ini soal makin dekatnya pergantian serah terima presiden dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Nah ini orang-orang dekat di lingkaran penguasa ini kelihatannya makin makbrul, terus diangkut semua ke lingkaran kekuasaan. Ya, pelantikan Mas Tommy itu kemarin sama Pak Sudaryono kemarin itu sejatinya bukan hanya dua itu toh. Dalam waktu beriringan ini sebulan terakhir ini akan banyak banget loh. Ini kan kabar atau berita tentang mereka tenggelam sama pengangkatan dua wakil menteri tadi. Sehingga kesannya tidak ada orang dekat penguasa masuk ke pemerintahan. Ini maaf ini Begawan tidak nyinyir ini. Supaya masyarakat ngerti aja lah mendengarkan kabarnya biar paham. Mengapa ini penting tak singgung? Sebab ini melanggar apa yang pernah Pak Jokowi sampaikan sendiri. Waktu dulu loh awal menjabat loh, ingat saya. Jadi di awalnya itu ngomongnya gimana, sekarang prakteknya gimana, itu saya tahu. Saya simpan itu. Nah sikapnya itu bagaikan Hercules. Tapi bukan Hercules orang dekatnya Pak Prabowo itu yang sering dikawal itu. Ini Hercules pesawat maksudnya, pesawat kemiliteran yang hobinya ngangkutin apa-apa itu. Lah ukurannya gede banget tuh. Sembarang kalir mlebu itu di pesawat itu. Nah kalau orang Solo menawai pesawat Hercules itu dibidik bingit. Alias besar ya gitu. Gede bingit itu kalau orang Solo itu. Ngomongnya pesawat Hercules itu gede. Nah, tadi kan tak sebut. Orang dekat penguasa itu, ya orang dekatnya Pak Jokowi maupun presiden penggantinya Pak Prabowo. Beberapa teman Om Begawan bilang nih, wis ben to Begawan, sudah biarin aja pada dimasukin. Wong hanya 3 bulan sisanya serta belum tentu lanjut di pemerintahan mendatang. Oh, ya tapi kan ya benar juga. Oh ya maaf ya, nggak bisa begitu bos harusnya. Enak aja mereka masuk lalu jadi pejabat di sana. Menurut Begawan harusnya begitu. Ingat loh, mereka dibayar dan mendapatkan fasilitas dari negara. Itu duit kita, duit rakyat. Lalu yang diuruskan ya kepentingan kita juga, kepentingan rakyat. Ya harusnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu taruh dong orang-orang profesional yang benar bisa bekerja untuk rakyat. Jangan membuat tradisi baru yang nggak benar. Akhirnya korbannya siapa? Rakyat lagi. Dan kalau pemimpin, penguasa itu tidak memikirkan rakyat, ya percuma, gagal lah jadi pemimpin. Ya tapi kita mau bisa apa? Nah gimana kebiasaan memasukkan orang dekat di akhir jabatan? Bila itu nanti ditiru oleh kepala daerah di bawah. Ya jebal di negara buat gaji orang yang gak mikirin rakyat itu. Akhirnya kan banyak itu korupsi, kolusi. Masuk bayar sekian, akhirnya banyak kasus. Nah ini yang masyarakat harus tahu, harus mengawasi sepak terjang pimpinan para penguasa ini, para kepala daerah. Termasuk nanti kita punya contoh dan memaklumkan hal yang tidak baik. Di tahun 2029 misalnya Pak Prabowo memasukin lebih banyak orang dekatnya. Lalu mereka beralasan dulu 2024 Pak Jokowi ya banyak itu. Jadi meneladani presiden-presiden yang lalu kan repot. Nanti terus ke bawah kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota gitulah, repot. Akhirnya pada narik orang dalam, orang-orangnya didudukkan di tempat-tempat yang basah. Tapi rakyat ya menengguai, karena ya tidak bisa. Ngomong sama DPR ya orang ngerti, orang wani. DPR ya gunanya apa? 3 tugas utama DPR itu terus apa? Pengawasan anggaran dan membuat undang-undang maupun perda peraturan daerah tidak jalan kalau tidak bersama rakyat. Ini negara loh, Bung. Ini pemerintahan. Jadi yang masuk ya mesti orang-orang yang kriterianya jelas.
Ora sak ngarepe dhewe, sak geleme dhewe. Yang punya kapasitas lah, bisa kerja. Ya untuk rakyat. Nah, kalau pengen tahu nih, selain Mas Tommy yang jadi Wamen Keuangan sama Mas Dar yang jadi Wamentan. Siapa kalau ingin tahu? 2 hari lalu, relawan Pak Prabowo bernama Isradi Pramulya jadi komisaris pada BUMN, PT Berantas Abipraya. Wah, ini mulai dum-dum pejabatan ini. Pak Isra ini sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat. Dan jadi sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Nah, di hari yang sama pula, anggota tim kampanye nasional alias TKN yang dilantik jadi komisaris PT POS. Mesti pada kenal tuh sama Fauzi Baadila tuh. Oh, itu artis tuh. Bintang sinetron itu. Ya banyak lah film yang sudah dihasilkan, banyak sinetron di SCTV maupun RCTI itu banyak. Pasti sudah kenal. 12 hari sebelumnya anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Pak Simon Aloysius Mantiri sekaligus wakil bendara TKN dilantik jadi komisaris PT Pertamina. Wow, berarti ini gantiin Pak Ahok ini. Juga ada mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo yang pernah jadi pimpinan di militer yang rutin berkoordinasi sama Mentan. Menhan kok Mentan. Pak Prabowo. Nah, yang pernah jadi pimpinan militer itu. Nah, diangkat juga sebagai komisaris PT Garuda Indonesia. Wah, itu saja. Oh, belum ada lagi. Masih ada itu Sis Grace Natali, petinggi PSI. Kan sebelumnya sudah jadi staf khusus presiden. Masih dapat kursi komisaris juga tuh. Di BUMN Main ID. Loh. Ora raung kowe sing didemi duwite sapa. Rakyat dapat apa, Bos? Ini daftar yang tak bacakan itu. Daftar terbaru bulan Juni-Juli tahun ini saja loh. Nek ditambah sebelumnya, wah wis ambyuk akeh tenan. Nah, sementara dulu saat-saat awal menjabat ya tahun 2014-an lah. Saya masih ingat itu, Pak Jokowi itu pernah bilang akan lebih banyak mengajak kalangan profesional di jajaran pemerintahnya, di kabinetnya. Orang memang bisa berubah, tapi kan berubahnya ke arah yang lebih baik harusnya. Lah ini banyak yang menyebut makin bertambahnya orang-orang pendukung Prabowo masuk, membuktikan melemahnya pengaruh Pak Jokowi. Artinya presiden sekarang ya sudah jadi komandan administratif saja. Cuma tukang tanda tangan sama nyetempel. Powernya sudah mulai luntur. Lah minggu lalu itu bahkan berdasarkan pengakuan Menteri Pertahanan loh, Pak Prabowo loh, sudah mulai terlibat dalam semua rapat kabinet. Ya kita ngerti ini, menteri akan diajak rapat bila agendanya rapat paripurna kabinet, semua diajak. Misalnya rapat bidang tertentu ya terlibat ya menteri-menteri terkait. Nah sekarang ini Prabowo selalu hadir di rapat kabinet bidang apapun. Duduknya pun bersebelahan sama presiden. Nah bagi Om Begawan itu sih bukan persoalan, enggak masalah, no problem. Kan sudah semestinya begitu mau mengganti Pak Jokowi. Di beberapa acara malah Menhan minta hadir mewakili presiden. Seolah-olah kayak dilatih. dirilin dulu. Dilatih dulu. Nah tanpa sadar, pemerintah kita ini balik lagi model zaman Orde Baru nih. Kalau panjenengan mau mengawasi, mau meneropong, siapa orang dekat kekuasaan ya langsung belum gampang nyemplung. Termasuk besok pada pilkada serentak. Siapa yang dekat orang pusat, ditenteng rono rene, dicalonkan, mereka tidak peduli itu. Ada kader-kader potensial yang sudah siap, yang bisa didorong maupun diberi kesempatan mengawasi pada rakyat. Salah satunya adalah Gusti Bre yang belas belum pernah jadi kader partai atau masuk memegang komunitas relawan. Nah itu mau ujug-ujug majegagik langsung dijagokan PSI. Iya itu memang tiru-tiru zaman dulu akhirnya. Kondisi sebaliknya dialami Pak Ahmad Riza, Ketua DPD Gerindra DKI. Pernah menjabat wakil gubernur loh. Dan kinerjanya lumayan bagus di DKI. Nah sekarang malahnya dicalonkan calon wali kota Tangerang. Mudun derajatnya. Kader terbaik juga di Gerindra. Iya. Soalnya calon gubernurnya mau diisi ponakannya presiden terpilih.
termasuk jabatan wakil presiden mendatang. Kan diisi anaknya presiden. Rencananya. Lah karier politiknya berasal dari wali kota. Jasa ke partai politiknya tidak konsisten. Langsung colot aja dari partai. Gak pamitan. Gak ada komunikasi yang dibangun. Nah ini orang kok brudas-brudus masuk keluar partai. Gak ada etika yang sama sekali. Kan repot seperti ini. Ayo, mana nih para pendukung capres terpilih nih, Pak Prabowo nih. Apa yang gini-gini kalian juga tidak memberi masukan? Mau seperti ini. Kalau di perusahaan pribadi, misalnya kita jadi pegawai puluhan tahun, posisinya sudah wakil direktur, peluang jadi direktur sudah di depan mata, tiba-tiba anak pemilik perusahaan lulus kuliah dari luar negeri, langsung dilantik jadi direktur utama. Iya, gimana? Meski sakit hati, ini Om Begawan bisa menerima. Lah kuwi duitnya Pak ya sing duwe ya itu Pak ya menempatkan anaknya jadi direktur utama ya sah-sah saja. Tapi ini negara, Bos. Punyanya rakyat, bukan punya pribadi. Bukan punya Pak Jokowi, bukan punya Pak Prabowo. Segala sesuatu termasuk bumi, air, udara yang terkandung di dalamnya milik rakyat. Lah kok nyimut nyegat tengah jalan, mak celingkring jadi wakil presiden. Kan ya, menurut saya diampun. Kalau ini gojekan sambil lanjel. Sama sekali secara kesehatan mental gak punya malu seperti itu. Apa kita mau semua pengen anak-anak muda kita, generasi milenial maupun Gen Z bersikap begitu? Hidup itu ada moral etikanya, bro. Ono toto aturane, bos. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Model kayak gini dilestarikan harusnya. Dijamin negara kita tidak akan maju kalau caranya begini. Silahkan ya kader atau struktur partai mau pindah atau ganti partai, bebas silahkan. Itu hak. Tapi pamitan, resmi, baik-baik, bilang ngomong, datang tampak muka, pulang tampak punggung itu kan bagus. Persoalan etika itu persoalan prinsip. Dan bagi para pelanggarnya tidak layak untuk kita hargai. Ini masyarakat harus paham, harus mengerti seperti ini. Inilah pesan Begawan agar semua bisa paham ya. Itulah salam Begawan, salam ngompol. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.